Halo, Assalamualaikum kepada kaum muslimin dan muslimat, kepada para cendekiawan muslim, kepada kaum ulama dan tokoh-tokoh agama, kepada rekan-rekan semua dan handai tolan, Shalom. Kali ini saya ingin membahas sedikit persoalan Qomal yang baru kita buat beberapa hari yang lalu, yang saya diundang untuk menjelaskan tentang topik kelayakan Al-Quran. Nah, jadi sebelum saya ini diundang, saya ajukan 3 topik. Di antaranya, Nabi Muhammad adalah fiksi. Kemudian yang kedua, berhala Ka'bah. Kemudian yang ketiga, kelayakan Al-Quran. Kenapa Al-Quran ini perlu diceraikan dengan hadis? Nah, jadi kawan-kawan dari grup Unirifa dan Zuma dan kawan-kawan yang lain memutuskan untuk kita bahaskan kelayakan Al-Quran. Nah, saya sepakat. Kemudian kami live di TikTok. Nah, jadi saya sebagai tamu tidak sempat menjelaskan terhadap topik yang sudah dipilih. Ya, karena sudah nampaknya mereka tidak siap secara emosi atau secara intelektual dalam hal ini untuk mendengar kenapa Al-Quran itu perlu dikaji kembali. Bahwasanya kenapa kelayakan Al-Quran ini dipertanyakan. Ya kan? Kenapa kelayakan Al-Quran ini dipertanyakan sebagai petunjuk. Dan dengan kata lain, jalan keluarnya itu bagaimana. Nah, jadi di antaranya nampaknya Al-Quran itu perlu diceraikan dengan hadis. Jadi pas saya live masuk ke dalam panel acara atau pokok acara, nampaknya panitia dan rekan-rekan lain nampaknya kurang siap secara mental untuk mendengar dan mengerti, bukan untuk setuju dulu, bukan untuk sependapat dulu, tetapi untuk mendengar dan mengerti, sehingga kalau ada kawan-kawan yang lain yang ingin menanyakan apa isi panel diskusi, bisa mereka terangkan, ya kan? Jadi sejumlah mahasiswa ini atau alumni mahasiswa ini yang membuat panel ini nampaknya secara mental tidak siap untuk mendengar apa yang hendak saya terangkan, persoalan kelayakan Al-Quran. Nah, jadi ini saya kasih lihat sedikit cuplikan tentang diskusi kami. Nanti Anda sendiri bisa cek kepada yang bersangkutan, di antaranya baik itu dengan Unirifa yang jadi moderator pada waktu itu, dan juga sebagai narasumber, atau Anda juga bisa cek dengan Zuma tentang kopi rekaman daripada diskusi kami itu. Tapi ini hanyalah sekelumit atau sebahagian daripada cuplikan untuk Anda dengar. Kalau boleh, karena saya ini tamu di sini dalam Qomal ini, saya tamu. Tidak perlu terburu, tidak perlu emosi. Bukan emosi, saudara. Kalau Anda berbicara mengenai akidah, bicara agama, itu dalil. Bukan cuma modal congor kayak di PT-PT Anda itu. Dalil yang kita butuhkan. Begini mas, ya kan? Kalau Anda ingin tunjukkan kualitas umat Islam, ya, dalil Islam itu, dalil. Saudara diam dulu. Islam itu dalil. Tidak ada dalil itu bukan Islam. Orang kalau berbicara Islam itu harus ada dalil. Makanya di Islam itu ikra.
Saya kalau minta dalil sama Anda nangis nanti di sini. Bicara Islam itu bicara dalil, Bung. Rasulullah Muhammad SAW membawa risalah Islam itu dengan dalil. Ente mengaku Islam, mana ada Islam kayak Anda itu? Anda itu kafir, laknat. Paham? Allah saja menyanjung Nabi Muhammad. Ente setiap Anda buka PT, Anda memaki Nabi Muhammad. Anda ngaku Islam. Islam dari mana ente? Kayak Paulus ente itu. Begini, saya terangkan sedikit persoalan Tanpa dalil. sikap diskusi. Bisa saya bicara bagaimana? Atau silakan? Atau memang Kami akan mempersilahkan Anda berbicara kalau Anda memiliki dalil. Begini, saya tuangkan pemikiran saya. Nanti Anda ambil kesimpulan setelah saya bicara. Tidak bisa begitu. Oke, saya di sini diundang untuk mendengar pemikiran saya. Tadi saya katakan waktu kita buka Komal ini, saya bukan orang untuk berdebat untuk mencari menang. Saya seseorang untuk mencari kebenaran tentang substansi kebenaran yang dimaksud yang ada dalam alam. Saya bukan ideologi, bukan ideolog, seorang ideolog. Saya bukan mempertahankan ideologi. Nah, jadi Anda nampaknya salah mengerti, dikira saya ini orang ideolog, dikira saya ini orang Kristen. Tapi Anda di dalam argumentasi, sabar. Anda dalam argumentasi saudara, di setiap PT saudara itu, menyalah-nyalahkan Islam, menyalah-nyalahkan Nabi Muhammad. Berarti Anda merasa menang. Anda merasa menang berarti. Karena Anda menyalahkan, ketika ada yang salah, Anda yang menang. Makanya Anda bertanggungjawabkan setiap ucapan saudara yang berbicara mengenai akhlak. Boleh. Sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu. Itu bagus. Nah, iya, sabar dulu. Saya minta satu data di dalam Bible, kitab Anda, baik perjanjian lama atau perjanjian baru, tindakan yang jangan ketawa Anda, jangan ketawa. Tindakan dengar dulu. Tindakan yang dipercontohkan Yesus kepada ibunya Maria yang baik. Ada nggak Yesus pernah memanggil ibunya dengan panggilan mama? Itu aja dulu. Oke, nampaknya Anda salah mengerti. Saya tidak salah mengerti. Anda Kristen, Anda kafir, Anda laknat, Anda kafir, bukan Islam. Oke. Tenang aja kawan-kawan. Tenang. Saya sangat tenang. Saya sangat tenang. Saya sangat tenang. Anda aja yang ketabok. Anda seorang kafir laknat yang mengaku-ngaku Islam, tapi Anda itu adalah kafir. Seorang Islam menghujat Nabi Muhammad itu mustahil. Oke. Jadi ada beberapa kali belakangan ini saya mengeluarkan beberapa statements atau video. Di antaranya saya mengatakan bahwasanya penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Itu satu. Nah, itu fitnah. Mana contohnya? Anda memfitnah, Anda menghina itu. Tenang dulu. Jadi ini saya terangkan. Coba sabar dulu, tidak perlu buru-buru, Mas. Coba mana dalilnya? Coba. Yang Anda katakan sebagai landasan kezaliman dalam bersyariat. Tenang dulu, tidak perlu tenang dulu, dengar dulu. Coba sabar, coba memiliki kesabaran. Coba Anda berbicara pakai dalil. Berbicara pakai dalil. Nah, itu adalah bagian daripada diskusi kami. Jadi pada ini saya ingin menerangkan tentang topik yang dipilih, yang telah kami setujukan, yaitu persoalan kelayakan Al-Quran. Ya kan, kenapa kelayakan Al-Quran ini dipertanyakan sebagai petunjuk. Nah, jadi dalam kesempatan ini ringkas dulu, nanti karena ini bisa panjang dan perlu beberapa diskusi untuk kita terangkan persoalan kelayakan Al-Quran. Nah, saya kasih beberapa sendi pemikiran dan anda-anda ini perlu mengkaji sendiri. Ya kan, perlu proaktif untuk mengkaji sendiri, untuk melakukan introspeksi, untuk melakukan meditasi atau renungan tentang apa-apa yang saya paparkan di sini. Nah, kenapa Al-Quran,
kenapa kelayakan Al-Quran sebagai petunjuk dipertanyakan? Karena yang kita lihat umumnya orang Islam yang tenggelam dalam syariat Islam ini sudah termasuk ulama, sudah termasuk tokoh-tokoh agama, seperti mereka para pemimpin-pemimpin pesantren. Ini sudah termasuk ya orang-orang biasa. Nah, jadi semakin tenggelam umat Islam dalam syariat Islam, semakin zalim mereka jadinya, semakin sadis, semakin seram. Nah, kenapa demikian? Karena penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Nah, kenapa penegakan syariat Islam melambangkan kezaliman, melambangkan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama? Ya, karena yang dipamerkan oleh masyarakat atau yang dipamerkan oleh kaum ulama, ya itulah sikap-sikap Nabi Muhammad. Makanya kaum ulama itu sendiri mengklaim dirinya sebagai pewaris Nabi atau warasatul anbiya. Nah, jadi apa saja yang ulama pamerkan kepada publik, ya itu melambangkan perangai Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau kezaliman syariat Islam yang kaum ulama pamerkan kepada publik, maka yang mereka pamerkan sesungguhnya adalah kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Nah, jadi antara dua unsur ini, perlakuan kaum ulama dan masyarakat Islam dalam menegakkan syariat Islam yang zalim dengan perlakuan Nabi Muhammad yang zalim dalam beragama adalah dua dimensi yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ini perlu digarisbawahi, perlu dicatat. Ya kan? Nah, jadi itu kondisi di lapangan. Sehingga umat Islam secara kolektif terpuruk. Dengan adanya syariat Islam, membuat agama Islam ini bahaya. Bahaya terhadap diri kita sendiri dan orang banyak. Karena efek kezaliman yang dilakukan atau yang terjadi dalam perlakuan syariat Islam ini tidak hanya dirasakan oleh orang-orang Muslim lokal, tetapi masyarakat luas, masyarakat dunia, tidak hanya pada satu provinsi tetapi merembet ke provinsi-provinsi lain dan ke negara-negara lain. Nah, jadi korban syariat Islam itu, korban utama adalah masyarakat Islam itu sendiri, terutama kaum wanita. Nah, kaum wanita ini diperbudak, ya sama juga dengan orang laki-laki, cuman mungkin beda dimensi, tetapi manusia orang Islam ini diperbudak. Makanya dalam hal ini umat Islam tidak bisa keluar daripada apa yang telah digariskan oleh aturan agama. Nah, alasannya itu aturan. Nah, jadi perlu Anda mengerti bahwasanya aturan agama Islam sesungguhnya adalah aturan-aturan Islam yang mafia. Nah, dengan kata lain, syariat Islam sesungguhnya adalah dimensi-dimensi aturan dalam hal ini agama Islam yang mafia atau agama mafia. Nah, jadi beginilah kondisi umat Islam yang kita lihat sekarang ini, yang perlu perhatian kita semua untuk mengkaji kembali persoalan apakah itu tujuan Al-Quran. Nah, jadi kembali kepada kelayakan Al-Quran. Kenapa Al-Quran ini kelayakannya, tidak ada kelayakan ketika disatukan dengan hadis? Ya, karena terjadinya syariat Islam. Nah, ketika Al-Quran ini disatukan dengan hadis, Al-Quran ini tidak layak lagi sebagai petunjuk. Al-Quran ini tidak lagi bisa memberi pencerahan kepada umat. Makanya umat Islam hanya bisa menghafal, itu aja.
dan dibaca ketika sembahyang, ketika orang meninggal, itu sebatas itu, tidak mencerahkan mereka, tidak membawa mereka kepada peradaban yang maju mulia, yang kreatif dan produktif. Nah, jadi ada sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang digunakan oleh kaum ulama diperuntukkan untuk menegakkan syariat Islam. Sedangkan syariat Islam itu sendiri adalah cara-cara kezaliman dalam beragama yang diterangkan atau yang disinyalir oleh Nabi Muhammad, yang diterangkan oleh para penulis hadis atau para penulis tafsir, asbabun nuzul dan sirah Muhammad dan pendapat-pendapat mazhab, ya, termasuk di dalamnya yang sangat dijagokan oleh umat Islam adalah Imam Al-Ghazali. Nah, makanya ketika Al-Quran ini dibalut oleh hadis atau di bawah payung hadis, Al-Quran ini tidak layak lagi sebagai petunjuk. Malah Al-Quran ini bisa merusak diri. Nah, jadi ada sejumlah ayat yang diterangkan oleh tokoh agama yang diperuntukkan untuk menegakkan syariat Islam. Misalkan ayat 216 surah Al-Baqarah, kemudian ayat 191 surah Al-Baqarah, kemudian ayat 12 dari surah Al-Anfal, kemudian ayat 29 dan ayat 23 dari surah At-Taubah, kemudian ayat 6 dari surah Al-Bayyinah, dan banyak ayat-ayat yang lain yang diterjemahkan oleh para tokoh agama khusus untuk menjustifikasikan kezaliman dalam beragama melalui syariat Islam, ya, dengan membawa nama Tuhan, atas nama Tuhan yang sering disebut dengan hukum Islam. Nah, ketika Al-Quran ini dalam dimensi demikian, maka Al-Quran ini tidak layak lagi sebagai petunjuk. Nah, malah bisa merusak diri. Nah, itulah di antara poin-poin yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan dalam Qamal itu yang perlu dimengerti. Nah, karena ini bahan sangat luas dan perlu kita pertajamkan, dan banyak dimensi-dimensi lain yang terkait dengan Al-Quran. Kenapa Al-Quran ini ketika disatukan dengan hadis, Al-Quran ini terracuni, ya kan? Al-Quran ini terracuni sehingga umat yang ingin mendapatkan satu petunjuk dari Al-Quran, mereka tidak mendapat petunjuk karena Al-Quran itu sudah berubah wujudnya kepada materi-materi yang tidak lagi mencerminkan prinsip-prinsip alam. Nah, jadi Al-Quran ini berubah wujud kepada ilmu-ilmu hitam, kepada ilmu-ilmu penipuan, kepada ilmu-ilmu pembodohan, kepada ilmu-ilmu konspirasi teori, ya, hal-hal yang demikian. Nah, oleh karenanya saya sarankan, karena itu adalah kondisi yang tidak bisa dinafikan, maka harus ada jalan keluar. Bagaimana sebaiknya pembaca Al-Quran itu membaca Al-Quran sehingga yang dibaca itu bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi orang banyak. Ya kan? Bagaimana bacaan itu bisa mencerahkan kepada pencerahan atau enlightenment. Nah, salah satu langkah yang perlu ditempuh adalah Al-Quran itu perlu diceraikan dari hadis, perlu dipisahkan. Nah, ini memang susah diterima oleh kebanyakan orang Islam, terutama orang Sunni. Ya, itulah kenyataannya. Sejauh ini kitab hadis itu tidak dapat menerangkan Al-Quran dan juga ternyata tidak membawa umat Islam kepada kehidupan yang terang benderang seperti yang dimaksud. Tidak dapat membawa agama Islam kepada rahmatan lil alamin seperti yang dibayangkan. Tidak dapat membawa seseorang atau kaum Islam kepada golongan-golongan yang baik-baik.
ya kan, golongan-golongan yang terpilih, ya golongan-golongan yang bisa membawa pembaharuan kepada kemajuan, kepada kreativitas, ya kan, kepada enlightenment. Nah, jadi hadis itu hanya mengacu umat kepada sikap-sikap ignoran, sikap-sikap oragan, yang tentunya di dalamnya sikap-sikap kekerasan, halal darah, ya, bunuh-membunuh, bakar-bakar rumah orang yang malas ke masjid. Nah, sikap-sikap ini yang membuat umat Islam terperogok dalam circle yang cukup ganas. Nah, dalam pada ini masyarakat Islam gagal paham tentang posisi kaum ulama. Dikira kaum ulama ini adalah sumber moralitas atau sumber spiritualitas. Ternyata pada kenyataan kaum ulama ini bukanlah sumber moralitas dan juga bukan sumber spiritualitas untuk kita cari pencerahan. Nah, jadi kaum ulama ini adalah hanya mewariskan ilmu-ilmu dongeng. Sedangkan ilmu dongeng ini tidak bisa kita jadikan sebagai petunjuk kepada kebenaran seperti yang dimaksud. Nah, jadi masyarakat Islam terjebak, tertipu dengan slogan-slogan. Misalkan slogan amal ma'ruf yang katanya dibilang untuk mengajak manusia kepada kebajikan. Ternyata yang kita lihat dalam perlakuan dan tindakan ternyata terbalik. Ternyata syariat Islam, definisi amal ma'ruf dalam kerangka syariat Islam sesungguhnya mengacu umat atau mengajak umat kepada kezaliman dalam beragama. Karena itu adalah perintah Nabi. Nah, seperti saya katakan tadi, penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Nah, jadi konsep amal ma'ruf ternyata terbalik. Bukan seperti yang dibayangkan umat. Dalam hal ini ya tentunya umat kejebak ke dalam kondisi yang ini ya, yang sangat menyedihkan, terperangkap dalam kenestapaan yang sungguh konyol. Nah, kemudian umat terperogok atau tertipu dengan slogan aswatun hasanah. Dengan aswatun hasanah yang dikira Nabi Muhammad ini datang untuk membawa manusia kepada orang baik-baik. Ternyata kelakuan Nabi Muhammad tidak bisa dijadikan sebagai aswatun hasanah, tidak bisa diandal sebagai kelakuan-kelakuan yang baik, kelakuan-kelakuan yang bermoral. Jadi umat tertipu dengan konsep aswatun hasanah. Ternyata bukan seperti yang diklaim. Kemudian lagi persoalan Islam, kata Islam yang sering digunakan oleh kaum ulama atau ustaz-ustaz, para ustaz yang sering dikutip ayat 19 dan ayat 85 dari surah Al-Imran. Jadi kata Islam yang ada dalam Al-Quran, dalam dua ayat itu bukan arti Islam seperti yang ditegakkan oleh umat yang mengandung syariat Islam. Karena syariat Islam atau hukum Islam bertentangan dengan prinsip-prinsip alam. Demikian juga Nabi Muhammad. Kelakuan Nabi Muhammad ternyata tidak sinkron dengan janji yang dijanjikan oleh Islam itu sendiri. Nah, artinya Nabi Muhammad gagal paham terhadap apa itu salat, apa itu siyam, dan lain-lain. Dan juga Nabi Muhammad yang diyakinkan dalam agama Islam gagal paham terhadap konsep Allah, apa itu Allah. Nah, jadi banyak sekali ini detail-detail yang bisa kita terangkan dalam persoalan ini. Nah, kemudian konsep lain yang sering umat terjebak yaitu la ikraha fiddin, yang sekilas diterangkan tidak ada paksaan dalam beragama. Ternyata dalam kenyataan la ikraha fiddin itu bukan artinya tidak paksaan dalam beragama.
la ikraha fiddin artinya harus dipaksa, harus tunduk kepada aturan agama, yaitu aturan syariat Islam. Nah, jadi tidak konsep la ikraha fiddin ternyata hanya semu, hanya penipuan, hanya digunakan sebagai perangkap, sebagai pancingan belaka. Dalam hal ini orang-orang yang masuk Islam, para mualaf atau converts, ya tertipu, ya kan? Nah, itu adalah di antara konsep-konsep yang terbalik di dalam koridor syariat Islam. Makanya banyak hal yang perlu kita pikirkan. Ternyata ketika Al-Quran ini dipayungi oleh syariat Islam yang difondasikan, ya kan, underpinning kitab hadis, kitab fikih dan asbabun nuzul, membuat Al-Quran ini tidak layak sebagai petunjuk. Nah, karena sebahagian ayat-ayat itu rupanya terbalik atau tidak lagi berfungsi sebagai yang seperti yang dimaksud. Kalaupun nanti kita baca misalkan ayat yang sangat penting dimengerti, misalkan ayat 62 dari surah Al-Baqarah, bahwasanya siapa saja manusia yang melakukan amal saleh, mereka digaranti kesejahteraan, mereka digaranti security, mereka digaranti mereka tidak perlu gundah dan tidak perlu bersedih hati. Nah, itu inti daripada ayat 62 dari surah Al-Baqarah. Tetapi ayat itu tidak berlaku dalam koridor syariat Islam. Demikian juga ayat 36 dari surah Al-Isra tentang pakai akal, kan? Jangan kamu ikut yang tidak kamu mengerti. Kemudian di ayat 179 dari surah Al-A'raf, ya kan? Kamu punya hati, punya akal, gunakan. Ternyata itu enggak berlaku juga. Nah, kemudian ayat 170 dari surah Al-Baqarah. Jangan kamu ikut agama orang tuamu, sedangkan orang tua kamu sendiri tidak mengerti apa yang mereka ikut. Nah, itu pun gagal. Nah, jadi dalam hal ini, di satu segi ayat-ayat yang bagus, yang perlu diamalkan, yang membawa kita ini kepada pembaharuan, kepada pencerahan, kepada kreativitas, kepada produktivitas, ternyata tidak berlaku dalam koridor syariat Islam. Syariat Islam menolak konsep-konsep yang mengandung kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan. Dan tetapi apa juga yang digunakan oleh syariat Islam dalam hal ini Al-Quran? Ya, syariat Islam menggunakan Al-Quran ini sebagai instrumen untuk menzalimi manusia dalam beragama. Nah, itu intinya syariat Islam. Makanya saya katakan penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Nah, saya kira itu sedikit paparan, dan ini bisa panjang dan bisa berjam-jam kalau kita mau kupas. Tetapi itu adalah bahagian yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan di dalam komal kami tempoh hari. Ya, nampaknya kawan-kawan yang membuat panel diskusi ini tidak siap secara mental untuk mendengar, untuk mengerti tentang kondisi di lapangan, tentang masyarakat Islam yang terracuni dengan syariat Islam, efeknya itu bagaimana. Dan kemudian nampaknya mereka tidak siap untuk mendengar tentang kondisi Al-Quran ketika digabung dengan hadis, sehingga Al-Quran ini tidak layak sebagai petunjuk. Nah, jadi nampaknya kawan-kawan kurang siap. Saya harap mungkin ke depan kita bisa lanjutkan topik ini dengan topik yang sama. Mungkin ada kawan-kawan yang lain yang bersedia dan terbuka dan siap secara mental untuk menerima, untuk meresapi tentang poin-poin yang barusan saya terangkan. Saya terbuka untuk kita buat komal lain ke depan, untuk kita sampaikan dan kita jabarkan sebanyak mungkin, sedetail mungkin poin-poin yang terkait dengan persoalan yang lagi kita fokuskan.
Saya kira demikian presentasi saya kali ini tentang Komal kami kemarin yang dibuat oleh rekan kita Uni Rifa bersama kawan lain sebagai narasumber iaitu Zuma, dan kawan lain juga AL, dan siapa lagi, ada satu lagi, ada beberapa kawan lain dalam Komal itu yang perlu kita rangkul. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan topik ini ke depan. Saya sangat terbuka untuk bisa kita koordinasikan event ke depan. Demikian dulu. Shalom dan Assalamualaikum.